Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai kegagalan panoramik. Kelompok 8 terdiri dari 1. Michelle Margareta Depi NIM 050, 2. AM Arkaniarus NIM 051, 3. Jocelyn Margaret NIM 052, 4. Anissa Salsabila NIM 053, 5. Rizky Anissa NIM 054, 6. Salwa Aulia NIM 057, 7. Rafli Zauko NIM 059. Radiografi panoramik, yang dapat juga disebut sebagai pantomografi, merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menghasilkan gambar dari struktur wajah yang meliputi kurva dari rahang atas dan rahang bawah, serta struktur pendukungnya. Pada radiografi panoramik, X-ray dan reseptor gambar akan berotasi mengelilingi kepala pasien dan membentuk kurva focal through yang merupakan daerah di mana objek terlihat dengan jelas. Objek yang berada di depan atau di belakang focal through akan tampak kabur atau bahkan tidak terlihat. Alat radiografi panoramik menghasilkan focal through dari gigi geligi dan struktur yang berdekatan. Pada radiografi panoramik, sumber sinar X-ray dan reseptor gambar berputar mengelilingi kepala pasien dan menghasilkan focal through lengkung. Focal through adalah suatu zona di mana objek yang disertakan digambarkan dengan jelas. Foto panoramik menunjukkan cakupan luas dari jaringan keras dan jaringan lunak pada daerah orofasial orang dewasa, termaksud rahang atas, maksila, rahang bawah mandibula, gigi geligi, dan beberapa struktur yang berdekatan. Gambar panoramik digunakan untuk mendiagnosis kasus yang memerlukan daerah cakupan yang luas dari rahang. Pada radiografi panoramik, terdapat kriteria penilaian evaluasi mutu. Aspek yang dinilai meliputi: pertama, objek mencakup tepi bawah, mandibula, kondilus kiri dan kondilus kanan, serta tepi bawah orbita yang disesuaikan dengan tujuan pembuatan radiograf. Yang kedua, gambar yang dihasilkan kontras, detail, dan mempunyai ketajaman yang baik. Yang ketiga, tidak ada distorsi horizontal dan vertikal. Yang keempat, tidak ada artefak dan ghost image yang dapat mempengaruhi interpretasi. Yang kelima, tidak ada area radiolucent yang overlap dengan apikal gigi anterior rahang atas. Lalu dapat ditarik kesimpulan apakah radiograf dapat atau tidak dapat diinterpretasikan. Kegagalan teknik pengambilan radiografi panoramik dibagi 3. Yang pertama ada kesalahan teknik persiapan alat radiografi, yang kedua kegagalan teknik persiapan pasien, dan yang ketiga adalah kegagalan karena posisi pasien. Kesalahan teknik persiapan alat radiografi itu dibagi 3. Yang pertama ada kesalahan intensitas paparan, jadi ada radiografi kepadatan rendah dan kepadatan tinggi. Yang kedua ada paparan tidak sesuai, yang ketiga ada kesalahan pemilihan program. Kesalahan intensitas paparan. Pengaturan kilovoltage sangat penting untuk menentukan hasil radiografi panoramik. Jika terlalu tinggi, maka gambar yang dihasilkan adalah overexposed. Namun jika terlalu rendah, maka gambar yang dihasilkan adalah underexposed. Overexposed. Film kelihatan gelap disebabkan oleh waktu exposure terlalu lama, miliampere dan voltase tinggi, atau kombinasi faktor-faktor penyebab di atas. Solusinya adalah mengelakkan waktu exposure terlalu lama dan memperhatikan miliampere dan voltase sebelum processing. Berikut adalah gambar dari overexposed. Underexposed. Film kelihatan terang disebabkan oleh waktu exposure yang inadekuat, miliampere dan voltase inadekuat. Solusinya adalah perhatikan waktu exposure miliampere dan voltase sebelum melakukan radiografi. Naikkan waktu exposure miliampere dan voltase jika perlu. Berikut adalah gambar dari underexposed. Paparan tidak sesuai. Penggunaan kaset fleksibel yang melekat pada drum yang berputar sehingga drum tidak pada posisi awal setelah pemasangan kaset. Hasil yang didapat adalah gambar tercetak sebagian saja, partial image yang terbentuk. Berikut adalah gambar paparan tidak sesuai. Partial image adalah gambaran radiografi yang hanya terlihat sebagian gambaran. Partial image ini dapat menimbulkan gambaran radiografi yang terlihat putih atau hitam pada pinggir film. Keadaan ini diakibatkan sebagian film tidak tenggelam dalam larutan developer.
Bagaimana pencegahannya? Seluruh bagian film harus tenggelam dalam larutan developer. Berikut adalah gambar partial image. Partial dark image adalah gambar yang terlihat hitam di pinggir film. Keadaan ini dapat diakibatkan karena sebagian film tidak tenggelam dalam larutan fixer. Nah, bagaimana pencegahannya? Yaitu film harus sepenuhnya tenggelam dalam larutan fixer. Berikut adalah gambar partial dark image. Selanjutnya adalah kesalahan pemilihan program, di mana kesalahan pemilihan program terjadi karena tidak mengganti program paparan sebelumnya, di mana padahal setiap alat panoramik memiliki program paparan sinar sesuai penderita, sehingga hasil gambar menjadi tidak sesuai dan tidak dapat digunakan. Pada kesalahan pemilihan program, dapat dicegah dengan mengganti program paparan sebelumnya dan mengatur agar program paparan sesuai dengan penderita. Pada slide ini terdapat gambaran dari kesalahan pemilihan program dalam radiografik panoramik. Yang kedua adalah kegagalan teknik persiapan pasien. Pada pengambilan foto panoramik, operator harus menginstruksikan pasien untuk melepaskan semua instrumen atau aksesoris yang melekat pada kepala, mulut, dan leher pasien supaya tidak mengganggu hasil foto. Preparasi pasien dapat dibagi menjadi 3, yaitu metallic artifacts, lid apron, dan thyroid collar. Preparasi pasien yang pertama adalah metallic artifacts, di mana disebabkan oleh benda logam atau radiodens yang akan menghasilkan gambaran radiopack outline ghost image. Yang kedua adalah lid apron, di mana disebabkan oleh penempatan lid apron yang salah. Efeknya akan terbentuk gambaran bentuk kubah atau kerucut, gambaran artefak radiopack yang membulat, sehingga menghalangi informasi diagnostik yang terkait dengan mandibular. Hal ini dapat dicegah dengan memasang apron pada pasien dengan posisi yang benar, sehingga tidak menghalangi atau menutupi mandibula. Preparasi pasien yang ketiga adalah thyroid collar, di mana dalam penggunaan thyroid collar akan menghasilkan suatu karakteristik bilateral, yaitu bentukan kerucut radiopack pada daerah tengah yang menutupi daerah mandibula. Hal ini dapat dicegah dengan memasang thyroid collar dengan posisi yang benar sehingga tidak menghalangi atau menutupi bagian mandibula. Pada slide ini terdapat gambaran metallic artifacts di mana terdapat gambaran radiopack outline ghost image. Pada slide ini terdapat gambaran yang disebabkan oleh penempatan lid apron yang salah, sehingga adanya gambaran bentuk kubah atau kerucut yang menghalangi informasi diagnostik yang terkait dengan mandibular. Pada slide ini merupakan penggunaan thyroid collar di mana menghasilkan suatu karakteristik bentukan kerucut radiopack pada daerah tengah sehingga menutupi daerah mandibula. Selanjutnya adalah kegagalan yang disebabkan oleh posisi pasien. Posisi pasien dapat mempengaruhi terjadinya kesalahan hasil radiografi panoramik seperti incorrect head position atau kesalahan posisi kepala, tissue projection error atau kesalahan proyeksi jaringan, dan shoulder receptor atau X-ray head interference. Pada incorrect head position atau kesalahan posisi kepala terdiri dari 3. Yang pertama adalah perbedaan pada bidang anterior, yaitu too far forward dan too far backward. Yang kedua adalah perbedaan pada bidang horizontal, yaitu twisting dan tilting. Yang ketiga adalah perbedaan pada bidang vertikal, yaitu chin not on chin rest dan head tilt too low or high. Perbedaan pada bidang anterior yang pertama adalah too far forward, di mana penderita terlalu maju ke depan yang disebabkan karena penderita terdorong ke depan dan tidak menggunakan atau tidak menggigit bite block atau menghisap bite block. Adanya too far forward dapat memberikan efek gigi anterior tampak blur, ukuran dan bentuk gigi anterior tidak jelas atau penyempitan, premolar tampak saling tumpang tindih, hasil tidak tajam, serta tulang tampak superimpos pada daerah ramus. Hal ini dapat dicegah dengan memeriksa posisi dagu pasien saat ditempatkan pada chin rest dan seluruh gigi incisivus di alur bite block.
Pada slide ini terdapat hasil radiografi panoramik akibat too far forward, di mana memberikan efek yang telah disebutkan pada slide sebelumnya dikarenakan tidak menggunakan byte block. Too far backward, di mana penderita terlalu maju ke depan disebabkan karena penderita terdorong ke depan dan tidak menggunakan atau tidak menggigit pada byte block. Efeknya, gigi anterior tampak lebih lebar dan tidak jelas, mahkota yang melebar, akar yang terpotong, pelebaran dari foto, ghost image mandibula, serta concha nasalis tanpa pur. Pencegahannya dengan cara memeriksa posisi dagu pasien pada saat ditempatkan pada chinrest, dan seluruh gigi incisivus di alur byte block. Berikut adalah gambaran dari too far backward, di mana tampak gigi anterior tidak terlihat jelas, serta mahkotanya melebar, dan pada nomor 3, tampak akar gigi yang terpotong. Perbedaan pada bidang horizontal. Yang pertama adalah twisting, atau kepala pasien terpelintir. Gerakan yang memutar akan menghasilkan gambar terdistorsi dan sulit untuk diinterpretasi. Efek dari twisting ini akan tampak gambaran elongasi dari struktur mandibula, tampak terjadi pengurangan ukuran gigi pada satu sisi, dan kecacatan pada occlusal plane slope. Pencegahannya dengan cara garis median pasien harus sesuai dengan garis medial incisal byte wide. Berikut adalah gambaran dari twisting, di mana terlihat bahwa garis medial pasien tidak sesuai dengan garis medial incisal byte wide. Tampak elongasi dari beberapa struktur gigi. Di sisi yang miring, gigi tampak lebih kecil, dan di sisi lainnya, gigi tampak lebih besar. Yang kedua adalah tilting, atau kepala pasien yang miring. Efek dari tilting ini adalah gambar occlusal plane slope miring ke arah sisi yang miring, tampak pengurangan ukuran gigi pada sisi yang miring, tumpang tindih gigi pada sisi yang tidak miring. Pencegahannya dengan cara memposisikan dagu pasien secara tepat pada chinrest dan memperbaiki posisi kepala pasien yang miring. Berikut adalah gambaran dari tilting, di mana bisa kita lihat bahwa posisi kepala pasien miring. Dan pada titik yang ditunjuk oleh nomor 1, akan terlihat gigi yang tumpang tindih. Perbedaan pada bidang vertikal. Yang pertama, head tilt to high, di mana posisi kepala pasien terlalu tinggi atau miring ke atas. Efeknya akan mengubah posisi occlusal plane slope menjadi bentuk konkav. Cara mencegahnya dengan cara menempatkan dagu pada chinrest dengan benar. Berikut adalah gambaran dari head tilt to high, di mana occlusal plane slope menjadi berbentuk konkav. Yang kedua adalah head tilt to low, terjadi pada saat kepala pasien terlalu miring ke arah bawah. Efeknya, perubahan pada gambaran occlusal plane slope menjadi convex, tampak pemendekan akar gigi anterior tampak kabur dan tidak jelas, temporomandibular junction terlihat tinggi, serta tulang hyoid terlihat lebar. Pencegahannya dengan menempatkan dagu pada chinrest dengan posisi yang benar. Berikut adalah gambaran dari head tilt to low. Di nomor 1, kita dapat melihat bahwa terjadi perubahan pada gambaran occlusal plane slope menjadi convex. Pada nomor 2, akan tampak pemendekan akar gigi anterior, dan di nomor 3, terlihat gigi anterior yang tampak kabur dan tidak jelas. Yang ketiga adalah chin, not on chinrest. Terjadi karena dagu penderita terangkat dari tumpuan dagu. Efek yang timbul antara lain struktur anatomis tampak berubah posisi ke arah lebih superior. Tumpang tindih gigi anterior tampak kabur, dan beberapa bagian di rahang atas seperti sinus dan puncak kondilus menjadi terpotong. Pencegahannya dengan cara menempatkan dagu pada chinrest dengan benar. Berikut merupakan gambaran dari chin not on chinrest, di mana pasien tidak menempatkan dagunya pada posisi chinrest yang benar. Di gambar nomor 1, kita akan melihat struktur anatomis tampak berubah posisi ke arah lebih superior. Dan yang ditunjuk pada nomor 2
akan tampak gigi anterior yang tumpang tindih. Kesalahan proyeksi jaringan. Yang pertama adalah tongue drop. Tongue drop terjadi ketika pasien tidak diperintahkan untuk menempatkan lidah pada palatum selama eksposur dan menjaga untuk bibirnya tetap menutup. Efeknya adalah menghasilkan gambaran radiolusen pada orofaring dan nasofaring sehingga mengaburkan visualisasi. Pencegahannya yaitu pasien diinstruksikan untuk menempatkan lidah pada palatum selama eksposur dan menjaga agar bibirnya tetap menutup. Pada slide ini merupakan gambaran dari tongue drop. Kesalahan yang kedua adalah bibir tidak menutup. Bibir tidak menutup terjadi karena bibir tidak ditutup selama eksposur. Efeknya adalah peningkatan radiolusensi daerah maksila dan hasil gambar tampak hilang struktur rahang atas dan gigi anterior. Pencegahannya yaitu menutup bibir selama eksposur. Pada slide ini tampak gambaran bibir yang tidak menutup. Pada slide ini, tampak gambar kanan adalah posisi yang benar, yaitu bibir menutup. Sedangkan gambar sebelah kiri adalah posisi yang salah, yaitu bibirnya tidak menutup. Yang ketiga adalah posisi tulang belakang, disebabkan oleh posisi kepala pasien yang tidak tepat dan posisi berdiri pasien yang tidak tepat. Pencegahannya yaitu menginstruksikan pasien agar posisi kepala dan posisi berdiri pasien tepat dan tidak berubah. Pada slide ini tampak gambaran sebelah kanan, yaitu posisi tulang belakang yang benar, dan gambar sebelah kiri dengan posisi tulang belakang yang salah. X-ray head interference. X-ray head interference terjadi karena kontak antara bahu dengan reseptor paparan sinar X. X-ray head interference disebabkan oleh leher yang pendek atau bahu yang besar dan kurangnya jarak antara bahu dan reseptor. Efeknya, alat sinar tidak bisa memutar dengan benar dan hasil gambar yang terbentuk menjadi separuh. Pencegahannya adalah meminimalisir terjadinya kontak antara bahu dan reseptor paparan sinar X-ray. Pada slide ini merupakan gambaran dari X-ray head interference. Sekarang kita membahas contoh kegagalan dalam radiografi panoramik. Beberapa kesalahan umum yang terlihat dalam pemuatan dan penggunaan kaset, yaitu yang pertama, gambaran radiografik tampak abu-abu atau hitam di sepanjang satu sisi atau di sudut film. Hal ini dapat terjadi karena kaset rusak, cahaya bocor, atau film terkena cahaya. Cara memperbaikinya adalah rekatkan bagian tepi soft kaset, kemudian ganti hard kaset yang rusak. Di sini kita bisa melihat contoh gambaran radiografik yang tanpa abu-abu atau tanpa hitam di sepanjang satu sisi atau di sudut film. Di sini terjadi karena cahaya yang bocor dari kaset yang rusak. Kesalahan umum kedua yang terlihat dalam pemuatan dan penggunaan kaset yaitu hanya terdapat sedikit atau bahkan tidak ada gambar yang terlihat di film. Hal ini dapat terjadi karena film yang terbalik. Cara memperbaiki kegagalan ini adalah dengan menempatkan film dengan benar. Dari hasil radiografi panoramik ini, kita dapat melihat bahwa hanya terdapat sedikit atau bahkan tidak ada gambar yang terlihat di film. Dan seperti yang kita ketahui tadi, bahwa hal ini dapat terjadi karena film yang terbalik. Kemudian yang selanjutnya adalah kesalahan umum yang terlihat dalam pengaturan faktor pajanan, yaitu gambaran radiografik tampak terang dengan beberapa area gelap. Hal ini dapat terjadi karena pajanan yang terlalu rendah. Cara memperbaiki kegagalan ini adalah dengan menaikkan nilai ampere atau voltase atau dengan menggunakan pengaturan yang lebih tinggi pada mesin. Ini merupakan contoh hasil radiografi panoramik dengan pajanan yang terlalu rendah. Di sini kita dapat melihat gambaran radiografi panoramik tampak terang dengan beberapa area gelap. Selanjutnya, kesalahan umum yang terjadi apabila pasien tidak melepas perhiasan adalah adanya ghost image. Jadi ghost image ini tuh dihasilkan ketika sebuah objek digambarkan dua kali, pada sisi yang normal dan sisi yang berlawanan. Dan cara memperbaiki kegagalan ini adalah dengan melepas seluruh perhiasan yang digunakan oleh pasien.
Ini merupakan contoh yang dihasilkan apabila pasien tidak melepas perhiasan. Jadi kita dapat melihat bahwa pada gambaran ini terdapat anting-anting yang nampak di atas sinus maksilaris sebelah kiri. Selanjutnya, apabila terdapat kesalahan dalam penggunaan bite rod, dapat menyebabkan kegagalan posisi anterior seperti gambaran radiografik tampak buram, terlalu kecil, dan sempit pada bagian anterior, serta terdapat tulang belakang yang terlihat di sisi film. Hal ini dapat terjadi karena pasien menggigit terlalu ke depan pada bite rod, dan cara memperbaikinya adalah dengan memastikan gigi anterior pasien terletak pada lekukan bite rod. Ini merupakan contoh yang dihasilkan apabila terdapat kesalahan dalam penggunaan bite rod. Jadi pada gambaran ini terlihat gigi anterior yang tampak buram, terlalu kecil dan sempit, serta terdapat tulang belakang yang terlihat di sisi film. Selanjutnya, posisi dagu yang salah juga dapat mengakibatkan kegagalan seperti gambaran radiografik yang tampak buram pada gigi insisif atas, palatum tumpang tindih dengan akar gigi, bidang oklusal datar, mandibula lebar dan datar, serta kondilus di tepi film. Hal ini dapat terjadi karena dagu pasien yang terlalu miring, dan cara memperbaiki kegagalan ini adalah dengan melakukan reposisi menggunakan pedoman yang benar. Ini merupakan contoh gambaran yang dihasilkan apabila dagu pasien terlalu miring. Dari gambaran ini, kita dapat melihat adanya gambaran yang buram pada gigi insisif atas, palatum yang tumpang tindih dengan akar gigi, bidang oklusal yang datar, mandibula yang lebar dan datar, serta kondilus di tepi film. Contoh berikutnya adalah didapati gambaran ramus yang tidak merata atau tidak sama, lebih lebar pada satu sisinya, perbesaran gigi yang tidak merata, perbedaan tinggi kondilus dan struktur nasal yang kurang jelas pada hasil foto. Hal ini dikarenakan adanya kesalahan posisi tubuh atau posisi kepala pasien sehingga menyebabkan asimetri garis tengah pada hasil foto. Lalu bagaimana cara memperbaikinya? Cara memperbaikinya adalah dengan mengubah posisi pasien sesuai dengan pedoman yang tepat untuk mesin tersebut. Pada slide ini ditunjukkan sebuah gambar dari hasil foto radiografi panoramik, yaitu terlihat di sini adanya ketidaksamaan lebar pada ramus, lalu adanya ketidaksamaan perbesaran pada gigi juga pada kondilusnya dikarenakan oleh kesalahan posisi dari pasien. Pada pelaksanaan radiografi panoramik, pasien diharuskan untuk berdiri dengan tegak untuk mencegah adanya penumpukan pada hasil foto. Kegagalan yang terjadi apabila pasien tidak berdiri dengan tegak adalah terdapat gambaran putih meruncing di tengah gambar berbentuk seperti monumen Washington. Hal ini terjadi karena adanya penumpukan sehingga terdapat bayangan atau ghost image dari tulang belakang. Cara memperbaikinya adalah dengan meminta pasien untuk maju dan menegakkan lehernya sehingga pasien berdiri dengan tegak. Pada foto ini, kita dapat melihat bahwa terdapat gambaran putih meruncing di tengah foto yang berbentuk seperti monumen Washington. Hal ini dikarenakan ketika terjadi proses radiografi panoramik, pasien tidak berdiri dengan tegak sehingga terdapat bayangan atau ghost image dari tulang belakang. Kegagalan berikutnya adalah tampak bagian radiografi yang kabur atau terdapat cacat atau defek pada batas inferior mandibula. Hal ini dikarenakan pasien bergerak sebelum proses radiografi selesai. Umumnya, proses radiografi memakan waktu 15 detik. Cara memperbaikinya adalah dengan menginstruksikan pasien untuk tetap diam selama melakukan proses radiografi, yaitu selama 15 detik. Pada foto ini, kita dapat melihat bahwa terdapat kecacatan pada batas inferior dari mandibula. Hal ini disebabkan karena pasien yang bergerak sebelum prosedur selesai. Kegagalan radiografi panoramik bisa terjadi karena kesalahan dari mesin maupun kesalahan dari operator. Contohnya adalah kesalahan dalam pemasangan kaset, yaitu kaset dipasang secara terbalik, sehingga kita akan mendapatkan gambaran radiolusen berbentuk persegi panjang pada film. Cara memperbaikinya adalah dengan memberikan label pada sisi tube atau memberikan tanda pada bagian belakang kaset, sehingga kita dapat mencegah kesalahan pemasangan kaset tersebut. Pada foto ini, kita dapat melihat terdapat gambaran radiolusen berbentuk persegi panjang pada film yang disebabkan adanya kesalahan pada saat pemasangan kaset. Kegagalan radiografi panoramik juga bisa terjadi pada saat processing. Pemakaian filter yang salah pada saat melakukan radiografi di siang hari akan menyebabkan hasil foto berkabut ataupun berwarna gelap ataupun berwarna abu-abu.
Cara memperbaikinya adalah dengan menggunakan red filter pada saat melakukan radiografi di siang hari. Pada slide ini, kita dapat melihat hasil foto yang berkabut dikarenakan karena filter yang digunakan salah ketika melakukan radiografi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.